Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman akuntansi di video pembelajaran akuntansi keuangan menengah 2. Topik yang akan dibahas pada hari ini yaitu chapter 14, yaitu tentang non-current liability. Apa saja materi yang akan dibahas? Yang pertama, bonds payable, dari mulai type of bonds, issued bonds, valuation, sampai dengan effective interest method. Kemudian yang kedua ada long term notes payable, yaitu segala hal yang berkaitan dengan vessel. Kemudian yang ketiga ada extinguishment of non-current liabilities, yaitu pelunasan dari liabilitas jangka panjang. Mulai dari extinguishment with cash before maturity, kemudian extinguishment by exchange asset or securities, dan extinguishment with modification of terms. Kemudian presentation and analysis. Oke, di video part 1 ini kita akan membahas tentang bonds payable. Nah, liabilitas, apa sih liabilitas jangka panjang? Jadi liabilitas jangka panjang ini adalah kewajiban yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun atau siklus operasi perusahaan. Apa saja contohnya? Yaitu bonds payable, kemudian ada long term notes payable, ada mortgage payable, ada pensiun liability, ada lease liability. Nah, ada beberapa tipe dari bonds. Yang pertama ada secured and unsecured. Obligasi ini ada yang dijaminkan dengan aset tertentu, misalnya dengan gedung atau dengan tanah. Sedangkan untuk unsecured, obligasi tersebut diberikan sebagai pinjaman saja, jadi tanpa adanya jaminan. Akan tetapi perusahaannya itu memang harus yang benar-benar dipercaya. Kemudian yang kedua ada term, serial, and callable bonds. Jadi terms ini bahwa obligasi ini akan jatuh tempo pada suatu waktu di masa depan. Sedangkan serial di sini obligasi yang jatuh tempo ini akan dibayar secara cicilan. Kemudian callable bonds ini artinya obligasi yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan yang bisa ditarik dalam jumlah tertentu sebelum jatuh tempo. Convertible, commodity backed, dan deep discount bonds ini diantaranya adalah convertible, bahwa obligasi ini bisa kita konversi atau kita tukar dengan saham. Kemudian commodity backed, obligasi juga bisa ditukar dengan komoditi, contohnya dengan barel minyak ataupun dengan ton batu bara. Di discount bonds artinya di sini obligasi tanpa bunga yang dijual pada tingkat diskonto. Nah, tipe yang lainnya yaitu register and bear, di mana untuk register ini obligasi diterbitkan dengan menggunakan nama pemiliknya. Sedangkan bearer bonds obligasi yang tidak didaftarkan. Jadi pemegang bearer bonds ini harus menggunakan kupon untuk menerima pembayaran bunga. Kemudian income and revenue bonds. Di sini revenue bonds ini tidak akan memberikan bunga kecuali perusahaan penerbit mendapatkan keuntungan. Sedangkan untuk income bonds ini muncul karena bunga yang dibayarkan padanya diambil dari sumber pendapatan tertentu, misalnya dari lembaga pemerintahan. Faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi harga jual obligasi? Yang pertama, supply and demand, bahwa penawaran penjual dan permintaan pembeli ini akan berpengaruh ya. Kemudian yang kedua, resiko relatif obligasi dibandingkan instrumen keuangan lainnya. Kemudian yang ketiga, kondisi pasar. Yang keempat, kondisi ekonomi. Nah, pada saat penerbitan obligasi di sini kontrak obligasi disebut dengan bond indentur, kemudian menunjukkan janji untuk membayar.
sejumlah uang pada tanggal yang ditentukan, serta dengan pembayaran bunga secara periodik sebesar tingkat suku bunga yang ditentukan dari nilai jatuh tempo obligasi. Bunga biasanya dibayarkan setiap semester, kemudian diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan dana dalam jumlah besar. Ini contoh sertifikat obligasi, ada nilai nominal, ada jangka waktu, dan juga ada bunganya. Nah, kalau kita lihat di sini, corporate bond listing issuer ini merupakan perusahaan penerbit obligasi. Suku bunga kupon ini adalah suku bunga dari sertifikat obligasi. Price-nya ini adalah present value pada saat penerbitan obligasi. Yield-nya adalah bunga pasar dan ratingnya ini adalah rating dari obligasi. Nah, penilaian dari obligasi di sini, obligasi bisa diterbitkan pada premi, diskon, ataupun par. Nah, jika obligasi diterbitkan pada premium, ini terjadi ketika market suku bunga marketnya lebih kecil daripada state rate-nya. Contoh di sini suku bunga marketnya 6%, sedangkan state rate-nya 8%. Maka obligasi dijual pada nilai premium. Sedangkan jika suku bunga keduanya sama, maka obligasi tersebut akan menghasilkan present value yang sama dengan nilai nominal. Jadi obligasi dijual pada nilai pari. Sedangkan jika suku bunga pasarnya lebih besar, contohnya 10% daripada state rate, maka obligasi diterbitkan pada diskon. Ya. Kita lihat contohnya. Santos SE menerbitkan 100.000 obligasi pada 1 Januari 2019 dengan suku bunga 9%. Kita lihat di sini yang pertama kita hitung adalah present value. Present value diambil dari present value of principal dengan present value of interest. Present value of principal di sini principal dari hutangnya yaitu 100.000 dikali dengan present value di tabel 62 yaitu 5% pada 10 kali. Nah, di sini 9%, sorry ya. 64993, kemudian yang kedua 9.000 yaitu bunganya 9% dikali dengan 100.000 dikali dengan tabel 64 yaitu anuitas. Kenapa pemakai tabel 64? Karena bunga itu dibayar beberapa kali dalam kurun waktu dengan nilai yang sama. Kita lihat present value-nya sebesar 100.000. Setelah itu baru kita melakukan penjurnalan. Jurnal pada tanggal 1 Januari 2019, cash 100.000, bonds payable 100.000 di sisi kredit. Sedangkan pada tanggal 31 Desember, interest expense pada interest payable sebesar 9.000 dan pada tanggal 1 Januari 2020, interest payable pada cash sebesar 9.000. Nah, selain tadi diterbitkan pada nilai pari, bonds juga bisa diterbitkan dengan diskon ataupun premium. Ketika diterbitkan dengan diskon, maka jumlah yang dibayarkan saat jatuh tempo ini lebih dari jumlah penerbitan. Sedangkan jika diterbitkan dengan harga premium, maka perusahaan membayar lebih sedikit pada saat jatuh tempo dibandingkan dengan harga penerbitan. Penyesuaian di sini itu kita masukkan ke dalam amortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif. Kita lihat contohnya bagaimana obligasi diterbitkan pada diskon. Evermaster menerbitkan 100.000 obligasi 8% pada tanggal 1 Januari 2019, jatuh temponya 1 Januari 2024, berarti 5 tahun ya jangka waktunya. Bunga dibayar setiap 1 Juli dan 1 Januari dengan bunga 10%. Kita lihat present value-nya yaitu 92.278. Nah, ini cara membaca tabelnya 5%, 10 kali. 10 kali di sini karena 5 tahun dan 1 tahunnya 2 kali. Nah, ini untuk tabel anuitasnya juga sama. Selanjutnya, tahapan yang kedua setelah menghitung present value, kita membuat schedule amortisasi. Nah, schedule amortisasi ini terdiri dari cash paid, interest expense, discount amortization, dan carrying amount. Cash paid 4.000
dapat dari 100.000 nilai obligasi dikali dengan 8% suku bunga obligasinya ya, dan dikali 6/12. Interest expense ini dari carrying amount 92.278 dikali dengan 10% suku bunga pasar dikali dengan 6/12. Nah, maka selisihnya kita menghitung dari interest expense dikurangi cash paid yaitu 614 ya, diskon amortisasinya. Karena ini diterbitkan pada diskon, maka carrying amount-nya akan menambah yaitu 92.278 ditambah 614 jadi 92.892. Sehingga pada jatuh tempo nilai obligasi itu sama dengan nilai nominal yaitu 100.000. Jurnal yang pada saat penerbitan cash 92.278, bonds payable-nya 92.278. Pada saat pembayaran bunga, interest expense 4614, bonds payable 614 di sisi kredit dan cash-nya sebesar 4.000. Pada tanggal 31 Desember, interest expense 4645, interest payable 4.000 di sisi kredit dan bonds payable 645. Selanjutnya obligasi diterbitkan pada premi. Nah, pada premi berarti suku bunga pasarnya lebih kecil ya. Jika suku bunga pasarnya lebih kecil, kita lihat di sini present value-nya ini akan lebih besar. Jadi kita menerima lebih besar daripada yang kita bayar. Itu 108.530. Sama, selanjutnya adalah membuat schedule amortisasi. Schedule amortisasinya cash paid tadi dengan cara yang sama yaitu 100.000 dikali 8% dikali 6/12. Kemudian interest expense 3256 dari 108.000 dikali dengan 6% dikali 6/12 dan selisihnya adalah berupa premium amortization. Nah, di sini carrying amount-nya karena premi maka kita akan mengurangi. Jadi 108.530 dikurangi 744 sehingga pada akhir periode jatuh tempo si obligasi nilainya tetap sama dengan nilai nominal yaitu sebesar 100.000. Jurnalnya kita lihat pada saat penerbitan cash pada bonds payable sebesar 108.530. Pada tanggal 1 Juli interest expense pembayaran bunganya ya 3256, bonds payable 744 dan cash sebesar 4.000. Jadi bonds payable-nya jika premium itu ada di sisi debit. Selanjutnya, obligasi diterbitkan di antara tanggal bunga. Nah, investor obligasi akan membayar bunga yang masih harus dibayarkan kepada penerbit sejak tanggal pembayaran bunga terakhir hingga tanggal penerbitan. Ini ketika misalnya kita memang membeli di antara tanggal pembayaran bunga. Pada tanggal pembayaran bunga tengah tahun berikutnya, maka investor obligasi akan menerima pembayaran bunga 6 bulan penuh. Kita lihat contohnya bagaimana obligasi diterbitkan pada nilai pari. Contoh Evermaster menerbitkan obligasi 1 Januari 2019 dengan nilai obligasi 100.000, jangka waktunya 5 tahun, bunganya 8%. Nah, ternyata obligasi tersebut terjual pada tanggal 1 Mei 2019. Pembeli ini akan membayar 100.000 untuk harga obligasi. Selain itu, pembeli juga akan membayar bunga 4 bulan. 4 bulan dari mana? Dari tanggal 1 Januari sampai dengan 1 Mei pada saat tanggal pembelian. Sehingga kas yang diterima Evermaster itu sebesar 102.667. Nah, cashnya 102.667, ini bonds payable-nya 100.000 dan interest expense-nya 2.667, yaitu dari 100.000 dikali 8% dikali 4/12. Selanjutnya pada saat 1 Juli, pada saat pembayaran bunga, maka jurnalnya adalah interest expense pada cash sebesar 4.000. Nah, selanjutnya obligasi diterbitkan pada diskon or premium. Nah, ini contoh diterbitkan pada nilai premi ya. Maka jurnalnya cash 108, bonds payable 108. Nah, selanjutnya kita juga menghitung pembayaran bunganya tadi dari 1 Januari sampai 1 Mei yaitu cash 2.667 dan interest expense-nya 2.667. Nah, di sini bagaimana cara menghitung bunganya yang 2 bulan tadi? Itu kita kan harus menghitung berapa sih
premium amortization-nya. Di sini carrying value bonds-nya 108,39. Nah, efektif interest rate-nya kenapa 1%? Karena 6% dikali dengan 2/12, jadi 1080. Nah, setelah kita hitung 1080, di sini cash yang dibayarkan itu 1 Juli ini kan 4.000 dikurangi dengan cash interest-nya 2.667. Nah, kemudian net cash-nya 1.333. Sedangkan bonds-nya tersebut itu 1080. Jadi premium amortization-nya itu adalah 253. Nah, jadi yang kita jurnal sekarang pada tanggal 1 Juli, interest expense 4.000, cash-nya sebesar 4.000. Bonds payable 253 dan interest expense sebesar 253, yaitu sebesar premium amortization-nya. Oke, sekian video untuk part 1. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang long term notes payable. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.